Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar Bapak Ibu guru dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya ya. Kali ini saya akan buatkan soal P3K di tahun ini, formasi guru dan pembahasannya. Ini soal-soal SJT untuk semua mata pelajaran guru ya Bapak Ibu ya. Kita langsung aja soal yang pertama. Pak Iwan, seorang guru yang telah mengamati bahwa beberapa siswanya mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep kimia yang diajarkan. Ia ingin menggunakan hasil asesmen untuk memperbaiki strategi pembelajaran di kelasnya. Metode asesmen mana yang paling efektif untuk tujuan ini? A. Pak Iwan dapat mengadakan kuis singkat setiap akhir pembelajaran untuk mengevaluasi pemahaman siswa terhadap materi yang baru diajarkan. B. Pak Iwan membuat proyek kelompok sebagai asesmen, di mana setiap kelompok harus menyajikan topik kimia tertentu dan mendiskusikannya dengan kelas. C. Pak Iwan memberikan tes formatif mingguan yang mencakup pertanyaan-pertanyaan reflektif untuk mengukur pemahaman konseptual siswa. D. Pak Iwan memanfaatkan tes standar nasional yang telah ada sebagai alat ukur kemajuan siswa dan menyesuaikan pembelajaran berdasarkan hasil tes tersebut. Jawabannya adalah yang C. Pak Iwan memberikan tes formatif mingguan yang mencakup pertanyaan-pertanyaan reflektif untuk mengukur pemahaman konseptual siswa. Kita lihat pembahasannya. Tes formatif mingguan. Tes formatif yang mencakup pertanyaan reflektif dapat memberikan wawasan mendalam tentang pemahaman konseptual siswa, memungkinkan Pak Iwan untuk menyesuaikan pendekatan mengajarnya secara lebih efektif. Dalam skenario ini, opsi tersebut adalah metode asesmen yang paling efektif untuk membantu Pak Iwan meningkatkan strategi pembelajaran di kelasnya. Karena tes formatif dengan pertanyaan reflektif dapat memberikan umpan balik yang kaya tentang pemahaman siswa dan memfasilitasi penyesuaian strategi mengajar yang tepat. Itu dia pembahasannya. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Pak Iwan memberikan tes formatif mingguan yang mencakup pertanyaan-pertanyaan reflektif untuk mengukur pemahaman konseptual siswa. Kita lihat soal yang berikutnya. Anda mengajar di kelas yang beragam, termasuk beberapa siswa yang bahasa ibunya bukan bahasa Indonesia. Salah satu siswa yang berbahasa ibu lain tampak kesulitan memahami instruksi dan materi pelajaran yang disampaikan dalam bahasa Indonesia. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini untuk memastikan bahwa siswa tersebut bisa mengikuti pelajaran dengan baik? A. Anda terus mengajar seperti biasa, berharap siswa tersebut akan menyesuaikan diri seiring waktu. B. Anda menggunakan alat bantu visual yang lebih banyak serta menggabungkan beberapa instruksi dalam bahasa ibu siswa tersebut. C. Anda meminta siswa lain yang fasih dalam kedua bahasa untuk membantu menerjemahkan instruksi dan materi pelajaran untuk siswa tersebut. D. Anda mengadakan sesi tambahan khusus untuk siswa tersebut untuk membantu mereka memahami materi dalam bahasa Indonesia. Jawaban yang tepat adalah yang B. Anda menggunakan alat bantu visual yang lebih banyak serta menggabungkan beberapa instruksi dalam bahasa ibu siswa tersebut. Kita lihat pembahasannya. Opsi
alat bantu visual, dan bahasa ibu. Ini adalah pendekatan inklusif yang memanfaatkan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan siswa. Penggunaan bahasa ibu siswa bahkan secara terbatas menunjukkan empati dan upaya untuk melibatkan mereka. Itu dia pembahasannya. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Anda menggunakan alat bantu visual yang lebih banyak serta menggabungkan beberapa instruksi dalam bahasa ibu siswa tersebut. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Bu Ira, seorang guru bahasa Inggris di SMP Harapan Bangsa, menyadari bahwa beberapa muridnya mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran, khususnya dalam keterampilan berbicara dan mendengarkan. Dia ingin memanfaatkan asesmen sebagai alat untuk memperbaiki metode pengajaran dan meningkatkan keterampilan komunikasi siswa. Metode asesmen mana yang paling efektif untuk mencapai tujuan ini? A. Bu Ira menugaskan siswa untuk merekam video diri mereka sendiri sedang berbicara tentang topik yang telah dipelajari dan menilainya berdasarkan kriteria yang jelas. B. Bu Ira menggunakan tes pilihan ganda reguler untuk menilai pemahaman siswa tentang kosakata dan tata bahasa yang telah diajarkan. C. Bu Ira mengadakan role play di kelas di mana siswa harus berinteraksi menggunakan bahasa Inggris dan dinilai berdasarkan kemampuan komunikasi mereka. D. Bu Ira memberikan tugas esai yang harus tulis sistem di rumah untuk mengevaluasi kemampuan menulis dan pemahaman mereka. Jawabannya adalah yang A. Bu Ira menugaskan siswa untuk merekam video diri mereka sendiri sedang berbicara tentang topik yang telah dipelajari dan menilainya berdasarkan kriteria yang jelas. Kita lihat pembahasannya. Video pribadi. Merekam video diri sendiri memungkinkan siswa untuk berlatih berbicara dan memberikan kesempatan kepada Bu Ira untuk menilai kemampuan berbicara setiap siswa secara individual. Ini mendukung pengembangan keterampilan berbicara dan mendengarkan secara efektif. Itu dia pembahasannya. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Bu Ira menugaskan siswa untuk merekam video diri mereka sendiri sedang berbicara tentang topik yang telah dipelajari dan menilainya berdasarkan kriteria yang jelas. Kita lanjut soal yang berikutnya. Anda mengajar di sebuah kelas dan saat sesi tanya jawab, seorang siswa dengan percaya diri memberikan jawaban yang kurang tepat. Sebagai guru, bagaimana Anda akan memberikan feedback atau tanggapan agar siswa tersebut tetap termotivasi untuk belajar dan tidak merasa kurang? A. Anda langsung mengoreksi jawaban siswa tersebut dan memberikan jawaban yang benar. B. Anda memuji usaha siswa tersebut dalam berpartisipasi, lalu memberikan arahan atau petunjuk agar siswa tersebut bisa mendekati jawaban yang benar. C. Anda mengabaikan jawaban siswa dan meminta siswa lain untuk memberikan jawaban yang benar. D. Anda menanyakan alasan mengapa siswa tersebut memberikan jawaban tersebut dan mendiskusikannya bersama kelas. Jawabannya adalah yang B. Anda memuji usaha siswa tersebut dalam berpartisipasi, lalu memberikan arahan atau petunjuk agar siswa tersebut bisa mendekati jawaban yang benar. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Memuji dan memberikan arah. Memuji usaha siswa sebelum mengoreksi mereka adalah pendekatan yang positif dan konstruktif.
Ini membantu mempertahankan rasa percaya diri siswa dan mendorong mereka untuk terus berpartisipasi. Itu dia pembahasannya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Anda memuji usaha siswa tersebut dalam berpartisipasi, lalu memberikan arahan atau petunjuk agar siswa tersebut bisa mendekati jawaban yang benar. Kita lanjut soal yang berikutnya. Selama diskusi kelas, Anda memberikan pertanyaan kompleks yang memerlukan pemikiran mendalam. Salah satu siswa Anda yang biasanya aktif memberikan jawaban yang jauh dari ekspektasi. Anda dapat melihat dari ekspresinya bahwa dia merasa tidak yakin dengan jawabannya. Bagaimana Anda akan menanggapi situasi ini untuk memastikan dia tetap percaya diri dan berpartisipasi aktif di kelas? A. Anda memberikan pujian atas usaha untuk menjawab dan kemudian meminta pendapat siswa lain untuk memberikan perspektif tambahan. B. Anda membiarkan jawaban tanpa komentar dan beralih ke pertanyaan selanjutnya. C. Anda memberikan koreksi langsung tentang jawaban di depan kelas. D. Anda mengajukan pertanyaan tambahan yang berhubungan dengan jawabannya untuk membimbing ke arah yang benar. Jawabannya adalah yang D. Anda mengajukan pertanyaan tambahan yang berhubungan dengan jawabannya untuk membimbing ke arah yang benar. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Pertanyaan tambahan. Mengajukan pertanyaan tambahan dapat membantu siswa merenungkan jawabannya dan datang ke kesimpulan yang benar sendiri, yang akan meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri. Itu dia pembahasannya. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Anda mengajukan pertanyaan tambahan yang berhubungan dengan jawabannya untuk membimbing ke arah yang benar. Demikianlah soal-soal P3K di tahun ini, formasi guru dan pembahasannya untuk semua guru mata pelajaran. Bagian yang kedua ya Bapak Ibu ya, soal-soal tersebut sesuai dengan SCT soal-soal P3K di tahun yang lalu. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Salam sehat, salam sukses untuk kita semuanya. Sekian dan terima kasih.